Perkenalkan, nama saya Fajar Muhammad dengan NIM akhir 254. Sebelumnya, selamat pagi Bu Diani Sadiwati yang terhormat selaku dosen hukum pembangunan berkelanjutan. Nah, di hari ini saya akan memaparkan tugas video pembelajaran untuk memenuhi ujian tengah semester dengan tema mengatasi tantangan global menuju tujuan pembangunan berkelanjutan yang membahas mengenai tantangan besar yang dihadapi dalam mencapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB dan mengatasi ketidaksetaraan global yang semakin melebar. Yang pertama, apa itu pembangunan berkelanjutan dan TPB? Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi yang mendatang. Jadi bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Berikutnya, bagaimana cara mengatasi ketidaksetaraan global yang semakin meningkat? Jadi dalam kondisi saat ini, ketika banyak negara yang hampir mencapai tingkat pengangguran penuh dan memiliki lebih sedikit ruang untuk melakukan manuver dalam anggaran publiknya, pemerintahnya perlu secara hati-hati mengkalibrasi kebijakan mereka untuk mencapai tujuan domestik dan eksternal sambil membangun kembali penyaga kebijakan moneter dan fiskal. Jadi topik utamanya itu adalah target TPB harus tercapai. Pidato Jutras yang disampaikan pada sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat pada tanggal 19 sampai dengan 26 September, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sendiri mengingatkan tentang betapa jauhnya kita dari mencapai TPB atau Sustainable Development Goals. Nah, di sini ada statistik yang mengkhawatirkan karena Guterres sendiri mengungkapkan bahwa hanya 15% dari target TPB yang telah tercapai. Ini adalah peringatan serius bahwa kita berada di jalan yang salah. Nah, di sini ada penyebab utama ketidakpencapaian, yaitu salah satu penyebab utamanya adalah retorika tanpa tindakan dari negara-negara maju. Mereka terus mempertahankan sistem yang tidak adil. Negara berkembang seperti Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya mengalami juga kesulitan dalam mencapai kemakmuran karena ada diskriminasi dalam perdagangan dan hambatan dalam mengembangkan industri berbahan baku alam. Selanjutnya ada tantangan global. Jadi secara global, PBB melaporkan hanya 12% dari target TPB yang sesuai jalur. 50% berjalan lambat dan 30% bahkan stagnan atau mundur. Nah, masalah lain seperti kelaparan global meningkat, kesenjangan gender yang memerlukan waktu 286 tahun untuk diatasi, dan banyak negara berkembang juga yang menghadapi krisis hutang. Negara-negara maju juga gagal memenuhi janji bantuan kepada negara berkembang. Nah, sepertiga negara berkembang berada dalam krisis hutang, sementara negara maju gagal memenuhi janji bantuan kepada negara berkembang. Selanjutnya, sasaran TPB 2030. TPB bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrim pada tahun 2030 dengan definisi atau maksud pendapatan kurang dari $2,15 Amerika Serikat per hari. Namun capaian negara berkembang dan miskin sangat jauh dari target. Dibutuhkan 42 tahun untuk mencapai tujuan ini dengan tren yang saat ini. Nah, selanjutnya ini ada ketidaksetaraan global dan kerentanan sosial. Tentu saja hal ini menciptakan ketidaksetaraan global yang memiliki dampak pada negara-negara berkembang dan kaya. Imigrasi ilegal dari Afrika dan Asia ke Eropa, serta gelombang imigrasi dari Amerika Tengah dan Selatan ke Amerika Serikat juga menimbulkan tantangan sosial yang besar dan politik yang sangat besar. Jadi dalam dunia yang semakin terglobalisasi, kerentanan sosial di satu wilayah itu dapat mempengaruhi dunia secara keseluruhan. Ini termasuk tantangan seperti perubahan iklim, pandemi seperti COVID-19, dan potensi konflik seperti di Ukraina contohnya. Nah, selanjutnya ada solusi untuk mengatasi hal tersebut. Jadi solusinya adalah melalui TPB dan kerjasama internasional seperti PBB. Nah, di sini PBB harus berperan berubah menjadi lembaga yang lebih adil dengan negara-negara kaya memberikan dukungan kepada negara berkembang dan miskin. Jadi tanpa adanya kerjasama ini, perdamaian dunia dan kesejahteraan sosial untuk semua akan menjadi tujuan yang sangat sulit dicapai. Sekian saja video pembelajaran saya pada hari ini. Terima kasih Bu Diani Sadiwati. Nah, jadi teman-teman mari bersama-sama berkomitmen untuk mengatasi tantangan global ini dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.